Selamat datang di channel Kauru Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun, karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam namun bisa dirasakan oleh jiwa, Kauru Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipahami, dijaga dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Tak semua yang terlihat berat adalah nasib buruk. Kadang hidup yang tampak gila justru menyimpan rahasia besar. Inilah kisah takdir gila Weton Wagi, perjalanan antara ujian dan keajaiban. Sahabatku, jika panjenengan lahir dengan Weton Waga, ketahuilah satu hal, hidupmu tidak ditulis dengan garis lurus. Kadang tinggi, kadang terjun bebas. Kadang orang melihatmu aneh, keras kepala, bahkan dianggap sulit diatur. Tapi di balik semua itu Gusti Ora Sare Tuhan tidak pernah tidur. Ada rahasia besar di balik lika-liku perjalananmu. Weton Wagi memang dikenal sebagai weton yang enggilani. Dalam arti jalan hidupnya penuh warna. Dalam primbon Jawa, Wage sering diibaratkan angin yang berhembus tak menentu, bisa sejuk, bisa juga mengguncang. Banyak yang tidak paham bahwa orang Wage sedang menempuh takdir istimewa, yang jarang diberikan pada orang biasa. Sejak kecil, banyak yang lahir Wagi sudah menunjukkan tanda-tanda unik. Ada yang keras hati tapi berhati lembut. Ada yang tampak santai padahal pikirannya dalam. Mereka punya perasaan tajam terhadap energi sekitar, bisa merasakan perubahan suasana, bahkan sering ketiban firasat sebelum sesuatu terjadi. Namun karena tidak semua mampu memahami kepekaan ini, Wage sering disalahpahami. Ia bisa tampak tidak stabil padahal sedang melalui gelombang batin yang dalam semacam proses penyadaran diri yang diarahkan langsung oleh semesta. Ketika hidup orang lain terlihat stabil, Wage justru diuji lewat jalan ekstrem. Kadang rezekinya tiba-tiba lancar, lalu seketika mandek. Kadang disayang banyak orang, lalu ditinggalkan tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan. Wage sedang ditempa. Ia seperti baja yang dibakar berkali-kali hingga menjadi kuat dan tahan segala pukulan. Orang Wage adalah makhluk pilihan untuk memahami makna sejati hidup. Bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kebijaksanaan. Takdir gila yang melekat pada Wage bukan kutukan, itu jalan pembentukan jiwa, agar ia menjadi manusia yang mampu menuntun dirinya dan orang lain menuju pencerahan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas takdir gila Weton Wagi, rahasia besar yang jarang diketahui. Siap, mari lanjut. Sahabatku, hidup orang yang lahir dengan Weton Waga memang seperti teka-teki yang sulit ditebak. Kadang, semesta memberi mereka keberuntungan besar yang datang begitu cepat, usaha lancar, rezeki mengalir, hati tenang, dan orang-orang di sekitarnya tampak mendukung. Namun, tak lama kemudian segalanya bisa berbalik. Apa yang dibangun dengan susah payah bisa runtuh seketika, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Dari sinilah muncul istilah bahwa Wage memiliki nasib gila, bukan karena buruk, tetapi karena ritme hidupnya memang tidak seperti orang kebanyakan. Bagi orang Wage, jalan hidup jarang mulus dari awal. Mereka seolah diarahkan untuk berjalan di jalur terjal, penuh tikungan dan kejutan. Kadang mereka dituntun ke arah yang tidak mereka pahami. Namun disitulah, Tuhan sebenarnya sedang membentuk karakter dan kebijaksanaan mereka. Wage bukan tipe manusia yang bisa hidup meniru orang lain. Ketika mencoba mengikuti langkah atau gaya hidup orang lain, justru hasilnya berantakan. Alam seperti menolak mereka untuk berpura-pura. Karena itu, Wage harus belajar menemukan jalannya sendiri, jalan yang lahir dari intuisi, doa, dan pengalaman pribadi. Seringkali orang Wage baru menyadari kekuatannya setelah terjatuh berkali-kali. Tapi justru dari kegagalan itu, mereka belajar membaca tanda-tanda Tuhan. Banyak di antara mereka yang akhirnya sukses besar bukan karena keberuntungan, melainkan karena kemampuan memahami irama kehidupan. Wage ibarat daun yang ditiup angin kadang terombang-ambing,
Kadang tampak tersesat, namun pada akhirnya akan jatuh di tempat yang tepat. Mereka tidak pernah benar-benar tersesat, hanya saja jalannya memang tidak lurus. Dalam ilmu kejawen, wage dikenal memiliki tuah balik arah. Artinya apa yang tampak buruk di awal justru bisa berubah menjadi berkah di akhir. Banyak orang wage yang kehilangan pekerjaan lalu menemukan panggilan hidupnya, atau kehilangan cinta lama lalu bertemu dengan jodoh sejati yang menenangkan hati. Wage bisa jatuh sangat dalam, tapi dari lubang itu pula ia akan menemukan cahaya yang selama ini dicari. Namun untuk bisa memahami semua itu, wage perlu memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Ia tidak boleh mudah tersulut emosi atau tenggelam dalam rasa kecewa, sebab dalam setiap peristiwa sekecil apapun, selalu ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Wage perlu belajar menenangkan pikirannya, menahan diri untuk tidak mengeluh, dan berusaha mencari makna di balik setiap kejadian. Sebab, mereka yang mampu melihat makna itulah yang akan menemukan arah sebenarnya. Sifat dasar wage adalah pekerja keras dan pantang menyerah, tetapi sayangnya mereka juga mudah goyah ketika hatinya belum stabil. Ketika kecewa, mereka bisa sangat putus asa. Ketika bahagia, mereka bisa terlalu percaya diri. Maka keseimbangan adalah kunci utama dalam hidup wage. Ia harus tahu kapan berjalan cepat, kapan berhenti sejenak, dan kapan membiarkan takdir bekerja. Tuhan tidak menulis kehidupan wage secara sederhana. Ia ingin menjadikan orang wage manusia yang matang lahir dan batin, bukan sekadar kuat di luar, tapi juga bijak di dalam. Karena itu setiap kegilaan dalam hidup, wage sebenarnya hanyalah cara Tuhan mendidiknya, agar bisa memahami nilai sabar, ikhlas dan pasrah dalam arti yang sesungguhnya. Ketika wage sudah sampai pada tahap menerima setiap peristiwa dengan kesadaran penuh, maka arah hidupnya mulai terbuka. Ia akan sadar bahwa semua perjalanan aneh yang pernah dialaminya, pertemuan tak terduga, kehilangan yang menyakitkan, kegagalan yang memalukan ternyata adalah bagian dari rencana besar. Wage akan mengerti bahwa Tuhan sedang menulis kisah luar biasa melalui dirinya, dan pada akhirnya, mereka yang lahir wage akan berdiri tegak di tengah badai kehidupan, bukan lagi sebagai korban takdir, tetapi sebagai saksi keajaiban hidup. Mereka akan menyadari, jalan hidup yang tidak bisa ditebak itulah yang justru membuatnya berbeda, tangguh, dan penuh daya magis. Sebab wage tidak diciptakan untuk berjalan di jalan yang mudah, tapi untuk menemukan keajaiban di setiap kesulitan yang datang. Sahabatku, orang yang lahir dengan weton wage bukanlah pribadi yang bisa hidup di permukaan. Jiwa mereka seperti samudera tenang di luar, tapi menyimpan arus kuat di dalam. Mereka bisa tersenyum di depan banyak orang, namun di balik senyum itu ada ribuan pikiran yang berputar, menimbang dan merenung. Wage memiliki kedalaman batin yang tidak semua orang mampu pahami. Ia bisa memikirkan hal-hal kecil dengan sangat serius, karena hatinya mudah tersentuh oleh perasaan dan energi di sekitarnya. Inilah sebabnya banyak orang wage merasa cepat lelah secara batin, bukan karena mereka malas atau rapuh, tapi karena mereka terlalu banyak menyerap energi orang lain tanpa sadar. Wage punya empati alami yang sangat kuat. Ia bisa merasakan kesedihan seseorang hanya lewat tatapan, atau tahu ada yang tidak beres tanpa perlu mendengar cerita apapun. Namun kemampuan ini, jika tidak dikendalikan, justru menjadi beban berat. Wage bisa tiba-tiba murung tanpa sebab, gelisah di tempat tertentu, atau merasa kehilangan semangat karena terseret suasana hati orang lain. Dalam ajaran kejawen, wage termasuk dalam golongan weton yang memiliki unsur angin dan air. Dua elemen ini tampak lembut, tapi sejatinya memiliki kekuatan luar biasa. Angin bisa menerpa lembut, namun juga bisa menjadi badai. Air bisa menenangkan, namun bila tersakiti bisa menenggelamkan. Begitu pula orang wage, mereka punya kemampuan besar dalam hal perasaan, intuisi dan spiritualitas. Tapi jika hati mereka tidak tenang, semua itu bisa berubah menjadi pusaran emosi yang membuatnya hilang arah. Banyak orang wage memiliki firasat yang tajam. Mereka sering bermimpi tentang sesuatu yang kemudian terbukti benar, atau tiba-tiba merasa tidak enak hati sebelum sebuah kejadian terjadi. Kadang mereka bahkan merasa diberi tanda oleh semesta lewat hal-hal kecil yang tak masuk akal. Namun kemampuan ini hanya muncul ketika hati wage bersih dari amarah dan iri. Jika batinnya keruh, maka sinyal spiritual itu terputus. Karena itu wage perlu belajar menata batin. Menata batin bagi orang wage berarti belajar melepaskan. Melepaskan pikiran yang terlalu keras, perasaan yang terlalu dalam, dan kekhawatiran yang tidak perlu. Wage harus berhenti menampung terlalu banyak beban dari orang lain. Ia perlu memberi batas agar empatinya tidak berubah menjadi penderitaan. Ketika wage bisa menjaga ketenangan hatinya,
Firasat dan daya nalarnya menjadi luar biasa tajam. Ia bisa membuat keputusan tepat hanya dengan mengikuti suara hatinya, bukan logika orang lain. Ada banyak orang wage yang hidupnya berubah total ketika mereka berhenti mendengarkan komentar sekitar dan mulai mengikuti intuisi sendiri. Mereka mulai menemukan jalan rezeki, ketenangan, bahkan jodoh yang sesuai takdirnya. Sebab sesungguhnya suara batin wage adalah petunjuk ilahi. Tuhan menanamkan kompas spiritual di dalam dirinya, tapi seringkali wage menutupinya dengan pikiran negatif dan keraguan. Kunci utama kehidupan wage adalah keseimbangan. Ia harus belajar kapan bergerak dan kapan diam, kapan menolong orang lain dan kapan menjaga diri sendiri, kapan berkata dan kapan memilih diam. Karena sekali wage salah langkah, arah hidupnya bisa berubah drastis. Namun ketika ia sudah seirama dengan getaran batinnya sendiri, hidupnya akan terasa ringan, dan semua keputusan seolah diarahkan oleh kekuatan tak terlihat. Dalam keseharian wage sebaiknya sering melakukan penyucian batin, entah dengan berdoa, menyepi berzikir bertapa, atau sekadar duduk tenang di tengah alam. Alam adalah sahabat sejati bagi orang wage. Ketika berada di dekat air mengalir, di tepi sawah, atau di bawah pohon rindang, batin mereka menjadi tenang. Di sanalah energi negatif keluar, dan pikiran mulai jernih kembali, sebab takdir wage bukan sekadar tentang kerja keras, tapi juga tentang kesadaran batin. Ia tidak akan bisa meraih kedamaian sejati sebelum mampu menguasai diri sendiri. Ketika wage sudah bisa menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dalam, antara logika dan rasa, antara diam dan gerak, maka takdir gila, yang selama ini membuatnya bingung akan berubah menjadi takdir penuh keajaiban. Sebab wage sejatinya bukan manusia biasa. Ia adalah penjelajah batin yang dikirim Tuhan untuk memahami rahasia kehidupan bukan lewat kemewahan, tapi lewat kedalaman jiwa. Dan ketika ia berhasil menaklukkan dirinya sendiri, wage akan menjadi pribadi yang bercahaya, penuh wibawa, dan dikelilingi berkah dari segala arah. Sahabatku, salah satu hal paling unik dari orang yang lahir dengan weton, wage adalah pola rezekinya yang tak bisa ditebak. Kadang seperti roda keberuntungan yang berputar dengan cepat. Hari ini sulit, besok mendadak mudah. Hari ini tidak punya apa-apa, esok tiba-tiba ada pertolongan yang datang entah dari mana. Ini misteri besar yang membuat kehidupan wage sering tampak gila, tapi penuh kejutan indah yang menyadarkan bahwa rezeki sejatinya bukan hasil hitungan manusia, melainkan kehendak Gusti. Dalam ilmu primbon Jawa, wage dikenal memiliki rezeki geti, yakni rezeki yang diperoleh lewat jerih payah, kerja keras dan pengorbanan. Artinya orang wage tidak akan mendapatkan sesuatu secara instan. Tuhan memang menuliskan garis rezekinya lewat perjuangan. Setiap rupiah, setiap keberhasilan, setiap kemajuan yang ia peroleh, selalu datang bersama peluh dan air mata. Namun justru karena itu hasilnya berumur panjang. Rezeki yang datang pada wage biasanya tidak cepat habis, karena mengandung nilai kesabaran, keikhlasan, dan pengalaman hidup yang mahal. Namun bukan berarti wage harus menderita terus-menerus. Di balik perjuangan panjangnya, Tuhan menyelipkan keajaiban yang hanya dimiliki wage, yaitu rezeki misterius. Kadang di saat wage sudah berada di ujung kesulitan, ketika semua usaha terasa buntu, tiba-tiba muncul jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba datang memberi peluang, atau ada ide kecil yang kemudian membuka pintu besar. Bahkan kadang pertolongan itu datang lewat peristiwa yang kelihatannya kebetulan, tapi sesungguhnya adalah cara halus semesta menolong. Banyak orang wage yang mengaku bahwa dalam masa terpuruk, mereka justru menemukan kekuatan baru. Ada yang menemukan bakat yang selama ini terpendam. Ada yang mendapat pekerjaan tak terduga, atau justru menemukan jodoh yang membawa rezeki besar. Semua itu adalah bentuk rezeki gaib bukan dari makhluk halus, tapi dari kasih Tuhan yang menuntun lewat jalan yang tidak logis bagi manusia biasa. Karena pola rezekinya yang tidak stabil, wage harus belajar satu hal penting: jangan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak dirancang untuk hidup cepat, apalagi mengejar kesuksesan instan. Wage diciptakan untuk tumbuh lewat proses panjang yang membentuk mental baja dan hati yang peka. Orang wage boleh jatuh berkali-kali, tapi ia tak akan dibiarkan mati dalam keterpurukan. Gusti selalu memberi daya untuk bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam spiritual Jawa, wage digambarkan seperti air yang mencari jalannya sendiri, kadang melewati celah batu, kadang menembus tanah, tapi akhirnya tetap sampai ke lautan. Artinya rezeki wage memang tidak selalu datang lewat jalur yang ia rencanakan. Bisa jadi usaha yang ia tekuni tak langsung berhasil, tapi Tuhan menggantinya lewat hal lain yang justru lebih besar manfaatnya.
Maka Waga harus peka membaca arah hidup, jangan memaksa satu jalan, tapi ikuti arus rezeki yang ditunjukkan oleh tanda-tanda semesta. Rezeki Waga juga sangat bergantung pada getaran hati dan amalnya. Saat ia banyak membantu orang, bersedekah dan menjaga tutur kata, energi positif itu akan kembali dalam bentuk pertolongan yang tak disangka-sangka. Waga yang murah hati akan hidup dalam keberkahan, karena semesta bekerja dengan hukum timbal balik. Sebaliknya, jika Waga menyimpan iri, dengki, atau keluh kesah, rezekinya bisa terhambat seolah menguap tanpa arah. Namun begitu Waga sudah berdamai dengan dirinya sendiri, menerima masa lalu, memaafkan orang lain, dan berhenti memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya, maka rezekinya akan mengalir seperti air, bening di sungai yang jernih. Tidak deras tapi pasti, tidak melimpah mendadak, tapi cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dengan cara yang menenangkan. Umumnya, orang Wage mulai mencapai fase kemapanan besar di usia matang, antara 35 sampai 45 tahun. Di masa ini mereka sudah cukup belajar dari kegagalan, cukup memahami nilai hidup, dan cukup tenang untuk menerima proses. Saat itulah Tuhan membuka pintu rezeki yang luas dan stabil. Banyak Wage yang mulai sukses di usia ini bukan hanya secara materi tapi juga batin. Mereka merasa damai, ringan, dan tahu cara menjaga rezeki agar tidak mudah hilang. Karena sejatinya rezeki bagi orang Wage bukan sekadar harta benda. Rezeki mereka sering datang dalam bentuk kedamaian batin, perlindungan dari bahaya, kesehatan, atau pertemuan dengan orang-orang baik yang menolong tanpa pamrih. Wage tidak perlu mengejar rezeki dengan serakah, cukup dengan menjaga keyakinan dan terus berbuat baik. Maka semesta akan bekerja dengan caranya sendiri, membuka pintu demi pintu yang dulu tertutup. Begitulah keajaiban Wage. Rezekinya datang tak terduga tapi selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat. Sebab Tuhan tahu kapan saat yang tepat untuk memberikan berkah kepada hamba yang sudah siap menerimanya. Dan Wage dengan segala luka, sabar, dan kerja kerasnya adalah salah satu hamba pilihan itu. Ke dalam perjalanan hidupnya, orang berweton Wage seringkali mengalami fase yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba hidup terasa berat tanpa sebab, hubungan dengan orang sekitar terasa renggang, bahkan kadang muncul perasaan hampa meski secara lahiriah semuanya tampak baik-baik saja. Inilah tanda bahwa Wage sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Secara spiritual, Wage adalah anak kesunyian. Ia tidak bisa hidup sepenuhnya di keramaian. Ada masa di mana ia perlu menjauh, menenangkan diri, dan mendengarkan suara batinnya. Di saat seperti itu, Wage sedang berproses untuk menemukan jati dirinya yang sejati. Banyak orang Wage yang baru menemukan makna hidup setelah mengalami penderitaan panjang. Seolah Tuhan ingin menelanjangi egonya, agar ia benar-benar mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dalam pandangan leluhur Jawa, Wage memiliki hubungan kuat dengan alam rasa, dunia yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Karena itu Wage sering peka terhadap pertanda. Ia bisa merasa ketika sesuatu tidak beres, bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya, bahkan terkadang bermimpi hal-hal yang akhirnya menjadi kenyataan. Semua itu bukan kebetulan. Wage memang diberi mata batin yang halus. Hanya saja banyak di antara mereka yang belum menyadarinya. Namun di balik kepekaan itu tersembunyi ujian besar, rasa gelisah dan kesepian. Wage yang belum mengenali jati dirinya bisa mudah terseret oleh arus pikiran negatif. Ia bisa merasa kosong, tidak berharga atau kehilangan arah. Padahal sesungguhnya, kegelisahan itu adalah pintu menuju kedewasaan spiritual. Tuhan sedang membimbingnya untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia luar, melainkan menemukan ketenangan di dalam jiwa. Ketika Wage mulai belajar memahami bahasa batinnya sendiri lewat doa, tirakat, atau sekadar duduk diam dalam kesadaran, maka sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Jiwanya menjadi kuat, firasatnya tajam, dan langkah-langkahnya lebih terarah. Ia tidak lagi mudah panik ketika hidupnya diuji, karena tahu bahwa setiap peristiwa memiliki maksud ilahi. Ujian batin ini juga membuat Wage menjadi pribadi yang berwibawa di mata orang lain. Tanpa disadari, banyak yang datang padanya untuk meminta nasihat, atau sekadar tempat curhat. Wage jarang menolak, meski seringkali tidak sadar bahwa ia sedang menjadi perantara kebaikan Tuhan bagi orang lain. Inilah peran spiritual Wage yang tersembunyi. Bukan untuk menonjolkan diri, tetapi menjadi penerang diam di tengah kegelapan hidup orang lain. Namun Wage perlu waspada terhadap kelelahan energi. Karena hatinya mudah tersentuh, ia sering membawa beban orang lain tanpa sadar. Maka penting bagi Wage untuk belajar melepaskan. Setelah menolong, jangan menyimpan kesedihan yang bukan miliknya. Setelah mendengar keluhan orang lain,
kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dengan begitu, jiwanya tetap bersih dan tenang. Pada akhirnya, ujian batin Wage bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyucikan. Ia ditempa agar mampu berdiri teguh meski diterpa badai hidup. Dan setelah melalui fase ini, Wage akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta. Kedamaian yang muncul dari penerimaan total terhadap takdirnya sendiri. Dari sinilah takdir gila. Wage berubah menjadi takdir agung, takdir yang menuntunnya menjadi manusia yang selaras dengan Gusti, yang kuat sekaligus penuh kasih. Apakah Anda siap melangkah di jalan sunyi ini, wahai jiwa Wage? Karena sesungguhnya di balik sunyi itu, tersimpan cahaya yang luar biasa terang, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang sabar dan tulus. Setelah melalui gelombang ujian yang panjang, orang berweton Wage perlahan menemukan arti sebenarnya dari perjalanan hidupnya. Ia mulai memahami bahwa segala kesulitan, kehilangan dan kebingungan bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan membentuknya menjadi pribadi yang kuat sekaligus lembut. Wage sadar bahwa takdir gila yang dulu ia anggap beban, sejatinya adalah jalan menuju kebangkitan. Dalam tahap ini Wage berubah. Jiwanya yang dulu mudah goyah kini menjadi kokoh. Ia sudah tidak lagi mudah marah ketika diuji, tidak lagi takut ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Ia belajar bahwa kehidupan tidak selalu bisa dikendalikan, tapi bisa dipahami. Wage menjadi lebih bijak dalam menyikapi segala hal. Ia memilih diam ketika banyak bicara tak berguna, dan bergerak ketika waktu benar-benar memanggil. Perubahan inilah yang membuat aura Wage menjadi lebih tenang. Orang-orang di sekitarnya merasakan kesejukan setiap kali berdekatan dengannya. Ia tidak lagi membalas keburukan dengan amarah, melainkan dengan doa dan pemahaman. Ia tahu, setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Wage tidak iri, tidak pula membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia telah berdamai dengan masa lalu dan bersyukur pada apa yang dimilikinya hari ini. Ketika keseimbangan ini tercapai, maka semesta seolah membuka jalan lebar-lebar untuknya. Rezeki yang dulu terasa tersendat kini mulai mengalir tanpa hambatan. Peluang datang dari arah yang tak terduga. Bukan karena Wage mengejar, tapi karena ia sudah selaras dengan energi alam. Ia menjalani hidup dengan rasa syukur dan ikhlas. Dua kunci utama pembuka pintu rezeki sejati. Di fase ini pula Wage mulai memahami arti keberadaannya. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan, karena ia tahu siapa dirinya. Ia sadar bahwa tugas hidupnya bukan sekadar mengejar materi, tapi menjadi penerang bagi lingkungan sekitar. Banyak orang Wage yang akhirnya menemukan peran sejatinya sebagai guru kehidupan, penasehat, atau sekadar teman curhat yang menenangkan. Wage menjadi tempat kembali bagi orang yang kehilangan arah, tanpa harus memaksa dirinya untuk jadi siapa-siapa. Namun, Wage juga perlu menjaga keseimbangan, agar tidak terlena dengan kenyamanan baru ini. Jalan terang bukan berarti tanpa ujian. Justru disinilah keteguhan hatinya diuji. Apakah ia tetap rendah hati, atau tergoda untuk merasa paling tahu? Orang Wage yang mampu menjaga kesadaran spiritualnya di tengah keberhasilan akan terus dijaga oleh Gusti. Tapi bila ia kembali pada kesombongan, maka roda takdir akan berputar lagi sebab Tuhan ingin memastikan bahwa kedewasaan Wage benar-benar tertanam dalam jiwanya. Bukan sekadar diucapkan di bibir. Ciri khas Wage yang sudah menemukan jalan terangnya adalah ketenangan batin. Ia tidak lagi mencari alasan untuk bahagia, karena kebahagiaan sudah tumbuh dari dalam. Ia bisa duduk sendiri tanpa merasa sepi, bisa bekerja tanpa mengeluh, bisa kehilangan tanpa merasa hancur. Wage telah belajar bahwa hidup adalah tarian antara menerima dan berusaha, antara pasrah dan bergerak. Bagi Wage setiap kejadian kini terasa penuh makna. Ia melihat tangan Tuhan bekerja dalam hal-hal kecil, dari senyuman orang asing, dari angin sore yang menenangkan, dari kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Wage hidup dalam kesadaran bahwa ia selalu dijaga, dan itu membuat hatinya damai. Maka disinilah titik akhir, sekaligus awal perjalanan Wage. Ia telah menjadi pribadi yang utuh. Kuat tanpa harus keras, lembut tanpa harus lemah. Takdir gila yang dulu membuatnya menangis kini menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Wage menyadari bahwa yang disebut takdir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dijalani dengan hati terbuka. Sebab, di balik segala hal yang tampak tidak masuk akal, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Wage kini tahu tugasnya bukan melawan takdir, melainkan menyatu dengannya. Dan ketika hal itu terjadi, hidupnya tidak lagi menjadi serangkaian kebetulan, melainkan perjalanan suci menuju penerangan sejati. Di titik inilah Wage menemukan kedamaian paling hakiki, menjadi diri sendiri dalam bimbingan Gusti,
Dengan hati yang sepenuhnya pasrah dan bersyukur, sahabatku, takdir gila yang melekat pada Weton Wage sejatinya adalah anugerah yang disamarkan dalam rupa cobaan. Ya, bukan kutukan, bukan pula nasib buruk yang harus diratapi. Justru di balik ketidakpastian itulah, Tuhan sedang menulis kisah luar biasa. Kisah tentang manusia yang ditempa agar menjadi kuat, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Wage bukan diciptakan untuk hidup mudah, melainkan untuk memahami kehidupan dalam kedalaman yang tak dimengerti banyak orang. Hidup orang Wage memang seperti lautan, kadang tenang dan menenangkan, namun bisa berubah jadi badai dalam sekejap. Tapi apapun gelombangnya, Wage selalu punya kemampuan untuk kembali ke permukaan. Ia tidak tenggelam selamanya. Sebab, di dalam dirinya ada daya spiritual yang membuatnya mampu bangkit bahkan dari kehancuran. Banyak orang Wage yang jatuh berkali-kali, namun justru dari situlah mereka menemukan jalan menuju kebesaran. Tuhan tidak sedang menjatuhkan, melainkan sedang menguatkan. Ketika Wage berhenti melawan takdir dan mulai menyelaminya dengan hati yang pasrah, disitulah perubahan besar terjadi. Segala yang dulu tampak tidak masuk akal, perlahan menjadi terang. Wage mulai mengerti bahwa setiap kehilangan adalah bentuk penyucian. Setiap kekecewaan adalah tanda agar ia berpaling pada arah yang benar. Dan setiap keterlambatan ternyata adalah cara halus semesta untuk melindungi dari sesuatu yang belum siap ia hadapi. Wage yang telah melewati badai akan memiliki jiwa yang lembut namun tangguh. Ia tidak lagi terburu-buru dalam mengejar dunia, karena ia tahu bahwa rezeki dan kebahagiaan datang pada waktunya. Ia tidak iri pada perjalanan orang lain, sebab ia telah menemukan kedamaiannya sendiri. Dari luar mungkin Wage tampak biasa, tapi di dalam dirinya ada kedalaman yang membuatnya berbeda. Ia menjadi tempat pulang bagi banyak orang yang kehilangan arah, dan disitulah letak keajaiban. Wage takdir gila yang dulu dianggap beban ternyata menyimpan karunia besar. Wage diberi kemampuan membaca tanda-tanda halus, memahami makna di balik kejadian, serta memiliki naluri kuat untuk menolong sesama. Banyak orang Wage yang rezekinya justru mengalir dari kebaikan hatinya. Ketika ia menolong tanpa pamrih, semesta membalas dengan berlipat ganda. Wage tidak perlu mencari keberuntungan. Cukup menjaga niat dan keikhlasannya, maka keberuntungan itu akan datang sendiri. Sahabatku, jika panjenengan lahir Wage, jangan takut. Tidak semua orang diberi jalan berliku. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang kuat menempuhnya. Wage adalah satu di antaranya. Setiap air matanya dihitung, setiap kesabarannya dicatat, dan setiap usahanya tidak akan pernah sia-sia. Gusti Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk membalikkan nasibmu. Ketika saat itu tiba, Wage akan berdiri tegak, bukan hanya sebagai orang yang berhasil secara duniawi, tetapi juga sebagai pribadi yang matang secara spiritual. Jadi jangan lagi merasa aneh dengan perjalananmu. Jangan berpikir hidupmu berantakan hanya karena jalannya tak seperti orang lain. Wage memang tidak diciptakan untuk meniru, melainkan untuk menemukan. Setiap langkahmu, setiap kegagalanmu, setiap kesunyianmu, semuanya adalah bagian dari rancangan besar yang indah. Tuhan tidak salah pilih. Ia tahu, hanya jiwa sekuat Wage yang mampu menanggung kisah seistimewa ini. Maka bersyukurlah. Jalani hidupmu dengan hati yang sabar dan mata yang terbuka. Karena sesungguhnya, di balik kegilaan takdirmu, tersembunyi kebijaksanaan ilahi yang menunggu untuk disadari. Wage bukanlah orang biasa. Ia adalah pembawa cahaya di tengah kegelapan, pelajar kehidupan yang dituntun langsung oleh tangan Gusti. Dan kelak, ketika semua sudah terlewati, Wage akan tersenyum bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia berhasil memahami arti setiap luka. Itulah kemenangan sejati seorang Wage. Menemukan Tuhan di tengah kekacauan, dan menemukan dirinya sendiri di dalam setiap ujian. Sebab hanya mereka yang berani melewati jalan gila, yang akan sampai pada keajaiban sejati. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.